duit sama-sama susah. Ya. Udah ambil lagi. Tapi kan ini kan ibu juga dagang. Siapa? Sobat Ratu, sekarang aku mau bantu Bu Yati jualan kue di kampung seberang dulu ya. Doain nih, semoga laris manis. Ini kita naik perahu. Oh, ini serius Bu? Ya Allah. Bu, pelan-pelan ini Bu. Tapi jujur ini Sobat Ratu ini ngeri banget. Karena kondisi perahunya juga ini udah tambal sana, tambal sini. Aduh, tuh. Bu, ini nggak apa-apa nih Bu nih ya. Ya Allah. Sebentar ya Pak ya. Nah, aduh. Sebentar. Pak, ini aman nggak Pak? Aman. Tapi ini bocor ini. Sobat Ratu, aku nggak nyangka ternyata untuk berjualan di seberang, Ibu Yati setiap hari harus menaiki perahu dan menyeberangi Sungai Ciliwung. Bismillah ya Sobat Ratu ya, untuk mencari rezeki ibu rela naik perahu yang kondisi ini sebenarnya kurang aman sih. Sobat Ratu, bisa lihat sendiri kan, perahu kayu ini jauh dari kata layak, bocor di mana-mana dan hanya bergantung pada tali yang diikat antar kayu. Belum lagi arus Sungai Ciliwung yang begitu deras. Tidak aku sangka setiap hari Ibu Yati harus bertarung nyawa seperti ini. Tapi ini jujur sih, sumpah saya takut banget Sobat Ratu karena apanya airnya tinggi, alirannya juga deres banget. Plus ini tuh bocor sebenarnya. Tuh bocor loh ibu ini. Kita gimana Bu kalau amit-amit kenapa-napa ini Ibu? Sampai lah, mudah-mudahan selamat. Pak, pelan-pelan ya Pak ya. Pelan-pelan ya. Tapi ini Ibu bayar nggak? Bayar. Bayar. Ya Allah. Ini kondisinya memang menyedihkan sekali, mengenaskan sekali, serem banget. Deres banget. Aliran sungainya. Pak ini ya Pak ya. Ya Pak, makasih ya Pak ya. Aduh. Tunggu Ibu, sebentar Bu. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Pak. Tolong. Apa? Aduh, Bu, gimana nih Bu? Aduh. Perjuangan seorang ibu untuk rezeki harus berkorban nyawa. Aku tahu dunia sering tak adil. Sekarang kami sudah berada di kampung sebelah dan siap menjual kue dagangan Ibu Yati. Menurut Bu Yati, di kampung ini lebih ramai dan banyak pembeli. Ibu-ibu, ayo sini pada beli, masa nonton doang sih? Ayo sini beli, ayo mau beli. Iya mau ketemu saya kan, ada syaratnya, harus beli dulu lontongnya. Iya. Terima kasih sudah bertahan. Alhamdulillah ya kan Bu, saya yang jualan jadi tambah laris manis deh. Satu kue ini Bu Yati hanya mengambil untung 500 perak. Dan dalam satu hari Bu Yati mendapatkan keuntungan hanya Rp20.000. Bagaikan kemarau yang Si Bu, kita kemana sini Bu? Ayo. Boleh, ambil aja. Hah, maksudnya? Ambil aja. Ambil nggak apa-apa. Hah? Mau utang apaan? Utang apa maksudnya? Utang uang. Ya jangan dong. Ibu nggak kerja. Enggak, saya sendiri yang kedua anak doang. Bu, tapi masa diutangin sih Bu? Sini Biarin buat deh. teman. Duit sama-sama susah. Ya. Udah ambil lagi. Tapi kan ini kan ibu juga dagang. Ya tahu, saya nggak punya uang. Nggak usah ya Bu ya, jangan Bang, ya. yang kesian, terus sama-sama terus makan berasa lapar, kasih aja. Nggak Tapi kan apa-apa. ibu juga kekurangan Bu. Ya nggak apa-apa. Kasih aja. Ya, kasih aja. Ambil Jadi nggak tiap apa-apa hari. nih, Mo? Nggak apa-apa. Ya Allah, meski dalam keadaan sulit, Ibu Yati tetap mau berbagi. Aku malu ya Allah, kita seringkali lupa bahwa dalam rezeki kita ada milik orang lain. Jadi berapa semuanya? 15.000. Ibu bayar 10.000 deh. Nggak punya uang. Saya. Sama sekali nggak punya Nggak uang. punya, iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin. Makasih ya Bu. Ya mudah-mudahan aja dapat rezeki dari yang lain.
Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu ya. Amin. Jadi walaupun kekurangan, yang namanya sedekah itu juga nggak boleh berhenti. Itu pelajaran yang sangat berharga yang saya bisa dapetin dari hal ini. Ya. Padahal ibu lagi kesusahan, pegang juga cuma dapatnya sedikit. Bapak nyesek bu, bapak nyesek bu, di rumah banyak orang bu. Maksudnya gimana? Nyesek gimana? Nyesek bu. Bapak, Iya, ya Allah, banyak orang. kebakaran bapaknya nyesek. Bu, di mana bu? Bu, kita lihat mana ini? Ya Allah. Yuk. Ya Allah, suami Ibu Yati tiba-tiba sakit. Kabar tidak baik terus datang kepada Ibu Yati. Ayo lari. Kami semua panik. Di tengah syuting, tiba-tiba kondisi suami Ibu Yati memburuk. Bapak kenapa? Kok suka kayak gini? Bapak kenapa? Mana obat tadi ya? Enggak. Nggak ada obat. Pak, Bapak sadar nggak ini? Hah? Gimana napas Bapak gimana? Ngap-ngapan? Gimana Bu? Nggak ada obat, Ibu nggak ada obat. Nggak ada obat. Astagfirullahaladzim. Gimana? Minumin lagi. Minumin lagi, saya aja. Udah deh, saya aja. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Suka kumat-kumat gini ya Bu. Coba napas Pak. Jadi ternyata si Bapak ini suka kumat-kumatan karena memang punya penyakit jantung ya Pak ya. Tapi obat nggak ada. Terus Ibu cara nyembuhinnya gimana Bu? Didimin aja kayak gini. Ya obat ini minumin hilang lagi. Nanti suka kambuh lagi, ada obatnya. Tadi obatnya Habis belum beli lagi. Kondisi ekonomi membuat Bapak Sakiman tidak mempunyai pilihan. Obat tidak bisa ditebus, perawatan lebih lanjut tidak juga dijalani. Hal seperti ini bisa terjadi kapan saja untuk mereka. Bapak udah makan belum Pak? Belum makan. Jadi belum makan dari tadi, yang pas saya datang itu belum makan sama sekali. Ya Allah. Tapi emang selama ini nggak pernah makan di luar gitu, makan enak gitu. Dulu. Nggak pernah. Masa nggak pernah dulu baru abis nikahan gitu masih muda gitu. Paling enak yang pernah nasi sama ayam. Kapan itu pernah makannya? Masih muda. Udah nikah sama ibu? Oh, abis nikah? Ya Allah, pengen kayak gitu lagi, makan nasi sama ayam lagi. Semoga ya Pak ya, walaupun udah lama banget ngerasain ayam, nasi sama ayam, semoga Bapak sama Ibu bisa makan ayam lagi. Ya amin, nanti deh saya traktir ya Bu ya. Ya tapi kalau mau makan ayam, harus yang cakep dandannya. Udah pernah dandan belum? Pakai bedak lipstik belum? Pakai bulu mata belum pernah? Tapi mau nggak kalau didandanin? Mau ya. Jadi cakep, jadi ratu walaupun cuma sehari. Habis itu nanti mau makan apa? Insya Allah nanti kita beliin ya. Ya udah berarti kita pamitan dulu ya Pak ya. Nggak apa-apa Bapak ditinggal sendiri ya Pak ya? Nggak apa-apa kan? Ya udah Sobat Ratu. Sekarang saatnya kita make over Ibu biar cakep. Ya mungkin kayak seperti mengenang masa lalu kali ya. Udah Pak ya. Kita pamit ya Pak ya.